Ya, terima kasih Pak Pastor. Ya, Salam semuanya. Shalom. Pertanyaan saya ini ada dua Pak. Satu di Ibrani Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 itu. Dan lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi gini Pak, ada apa natua lah. Jadi dia itu setia sekali di gereja, terus banyak nyumbang, pokoknya untuk pembangunan segala macam. Pokoknya mengutamakan gereja dulu. Tapi akhir-akhir ini dia kena sakit. Nah setelah kena sakit itu, ya dia bersaksi, kok saya dikasih sakit ya, padahal saya udah banyak melakukan yang untuk Tuhan segala macam, bahkan dia udah janji untuk pembangunan itu akan memberi banyak sumbangan. Nah tapi dia akhirnya menenangkan diri dengan ayat firman tadi itu Pak. Menurut Pak Pastor, firman itu sejauh mana sih Pak korelasinya buat kita? Nah itu, kan Tuhan bicara sama kita, ingat mendengar suara Tuhan ya. Tuhan bicara sama kita melalui firman. Tetapi ada yang orang cocokmologi. Nah kebanyakan orang agamawi itu cocokmologi. Di komunitas ini saya ajari untuk tidak munafik. Saya ajari untuk realistis, untuk tidak cocokmologi, untuk jujur, ya. Jangan sok-sokan bela agama, ya. Jujur aja. Terima keadaan. Kalau bangkrut ya bangkrut. Kalau kita lagi marah ya marah. Kalau kita lagi nggak suka. Tapi kalau hati kita tulus, polos, jujur, nanti Tuhan akan arahkan kita dengan segala macam. Apakah Tuhan berfirman hanya melalui Alkitab, saudara? Banyak orang percaya dengan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Wah, ini ekstrim ya. Banyak orang Kristen bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan. Aku bersabda. Nah, itu macam begitu loh. Kan, Alkitab adalah perkataan para nabi, saudara, bukan perkataan Tuhan. Nabi ini mendapat hikmat itu. Nah, Tuhan berkata-kata melalui para nabi yang ditulis itu. Tapi apakah hanya melalui para nabi? Enggak, melalui keledai juga bisa kan? Keledainya Bileam, misalnya kan? Melalui apa lagi, saudara? Melalui burung-burung, melalui alam semesta, melalui apa saja tanda-tanda alam, melalui satu peristiwa, misalnya nih jatuh nih ya, berapa jatuh nih, blotak, jatuh ya, tiba-tiba Anda bisa punya hikmat, itu Tuhan sedang bicara sesuatu, ngasih tanda. Tuhan bicara itu dengan berbagai macam cara, saudara ya. Tetapi bagi orang-orang, kalau di dalam kelas profetik saya ajari ya, namanya gema relung hati, gema komunitas, gema semesta. Saya ajarin. Ya, Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Tetapi pertama kali Tuhan bicara yang paling baku, yang paling akurat, bicara melalui Alkitab. Bicara melalui ayat-ayat di Alkitab. Nah, itu yang lebih tepatnya begitu. Hati-hati ya, nanti Anda jangan percaya tayul-tuyul. Istri saya pernah diajari sama pendeta Edan, saudara ya. Ini saudara baca Alkitab bagaimana saya tahu itu firman Tuhan. Ya, kalau baca Alkitab, pegang ya Alkitabnya, buka, merem, gubrak, kamu lihat. Nah, ayat pertama itu yang kamu lihat, nah itulah firman Tuhan. Gundulmu peang, saudara. Enggak begitu ya. Itu pendeta compong itu, saudara ya. Lagi istri saya, ya ampun, kamu diajari begitu sama pendeta itu, kamu nggak mau tanya sama saya sih, salah, tahu nggak cara begitu? Kamu kayak Ciamsi Porkas. Anda kalau pergi ke Klenteng, kalau Anda mau cari Ciamsi itu, Anda kudu merem, nanti Anda ngambil itu kayu-kayu Ciamsi, taruh di inian ya, taruh di kaleng begini ya, kayu-kayunya.
Ya, terus nanti dikocok-kocok begini. Kotak jatuh satu, saudara ya. Terus diambil. Lalu ada nomornya, lalu Anda ngambil kertas tuh di boxnya itu ya. Nggak kayak gitu Tuhan bicara. Hidupmu ditentukan oleh sebatang kayu. Nggak begitu Tuhan bicara, saudara ya. Tapi kalau kamu lagi putus asa, ya akhirnya Tuhan juga bicara lewat begituan. Karena saking putus asanya kamu, saking konyolnya kamu. Tetapi Tuhan bicara, ya pertama itu melalui yang tertulis ayat-ayat Alkitab itu. Tentang mengasihi, mengampuni, sabar. Jadilah tenang. Kalau sudah tenang mau apa? Ya udah tenang, tunggu. Masalahnya untuk menjadi tenang nunggu itu nggak gampang kan? Kenapa kamu sakit? Tuhan bilang sudah jelas, karena kamu berdosa pada tubuhmu sendiri. Ya, makanmu delojo. Tapi kan saya sudah janji sama Tuhan mau ngasih sedekah ini, mau ngasih ini, mau ngasih itu. Mau kamu janji kayak apa? Tiap hari kamu makan duren, ya tak jamin stroke kamu, saudara ya. Kamu mau janji, ya Tuhan seluruh hartaku akan kuberikan kepadamu Tuhan. Amin. Wah, saudara yakin dengan semangat api Pentakosta, semangat revival, Pantekosta ketiga, saudara ya. Tiap hari terus Anda makan durian terus, saudara ya. Kayak akan makan durian. Oh, saya tolak dalam nama Yesus. Ini adalah bait suci. Roh Kudus ada di sini. Saya tolak semua sakit penyakit. Tapi kamu makan durian tiap hari, ya. Nggak nyampe setengah tahun, kamu tiap hari makan durian. Nggak nyampe berbulan. Stroke, saudara. Saya nggak, saudara. Makan sate kambing tiap hari ya, 1 kode, 20 tusuk setiap hari. Tak jamin stroke kamu, saudara. Mau kamu bernazarnya kayak apa sama Tuhan, tak jamin kamu stroke, saudara. Kok Tuhan kasih aku penyakit? Bukan Tuhan, kamu sendiri yang delojo, gundul peang. Bukan Tuhan. Lalu kamu dikuatkan. Aduh, nah itu namanya cocokmologi. Nah, orang baca firman-Nya dengan begitu. Nah, itulah cocokmologi. Tapi kan dia dikuatkan, ya mendingan lah. Tapi kamu tidak mendapatkan yang sejati. Firman Tuhan sangat jelas. Makanya ada orang-orang seperti saya yang mengajar. Nah, saudara tahu bagaimana saya dipulihkan dulu? Saya satu hari-harian dengar puluhan khotbah ya. Saya ingat ya khotbahnya Petrus Agung, khotbahnya Stephen Tong, khotbahnya Petrus Agung, Stephen Tong itu ya yang paling sering ya. Wah itu saudara. Ini kan bertolak belakang sama sekali kan. Saya nggak suka khotbahnya Benny Hinn, saya nggak suka khotbahnya Billy Pantova, saya cuma dengarkan khotbahnya Petrus Agung sama khotbahnya Stephen Tong. Yang satu ngeroh banget, yang satunya sangat realistis, saudara. Dan membuat saya tetap waras saat itu. Makanya saya punya ide ya, siapa yang mau membuat ringkasan khotbah, Pak TJ itu dari Amerika ya, dia bikin ringkasan khotbah. Nanti kapan-kapan Pak TJ mau berkesaksian ya, dari lumpuh total sampai cuma bisa ngerakin tangannya begini-begini, dia pakai mau cetak-cetak, dia bikin ringkasan khotbah, Embun Pagi surgawi ya, saudara ya. Mana ini? Embun Pagi surgawi ya, kita lihat. Ya, subscribe ya, saudara ya. Ini ada semua di playlistnya ya. Ya, saran pendek, apologetika, kejadian, Maleaki, Zakaria, ini semua ya, satu pasal setiap khotbah kita harian sudah dikumpulin. Anda setel begini, dia jalan terus ya, setel playlist sampai ke bawah nih ya. Kita membaca firman Tuhan dari jalan tuh saudara. Satu malaman Anda dengarkan khotbah saja di setel, cetek terus tinggal tidur, tiap hari kamu akan dengarkan firman Tuhan saudara. Ya, itu di Pak TJ yang terima kasihlah pada Pak TJ. Yang stroke lumpuh total, saudara ya, otaknya lumpuh total, ya, tapi cuma bisa ngerakin tangannya begini, nggak bisa ngomong. Sekarang beliau sudah bisa ngomong, sekarang beliau sudah bisa aktivitas, bisa dandani komputer segala macam, saudara. Karena beliau orang IT, ya. Dan saya bersuka cita sekali Tuhan sembuhkan beliau sedikit demi sedikit, tapi progres cepat sekali kesembuhannya ya. Tuhan bicara. Lalu ini saudara ya, dengarkan aja saudara ya, dengarkan ayat ini ya saudara, di setel aja, di play aja nih, 40 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400 menit saudara. 10 itu sudah 400 menit
itu sudah 6 jam itu kamu sepanjang tidur itu kamu dengarkan itu saja. Dengerin aja saudara ya. Sudah 6 jam itu kamu dengerin itu. Lalu tiba-tiba dalam kondisi sadar begini, karena firman Tuhan kamu dengar terus, tiba-tiba kamu itu bisa rema. Itu ya. Dan remanya itu kuat sekali. Beneran saudara. Saya tahu teologinya Pak Petrus Agung itu sangat lemah. Ya, makanya saya dengerin Pak Stephen Tong, saudara ya. Supaya kita membutuhkan orang lain, saudara. Kita mendukung khotbah dari orang lain. Jangan sombong cuman produksi khotbahnya sendiri. Oh, enggak ada, saudara ya. Tuhan bicara melalui orang lain, melalui pendeta-pendeta lain dalam hidup saya. Saya nggak pernah anti ya, saudara ya. Cuman saya suka dengan Petrus Agung, saya suka dengan Stephen Tong. Nah, itu saja. Itu contoh begitu. Itu membuat saya pulih. Saya breakthrough, saudara ya. Semangat hidup saya tuh bangkit. Sekarang saya jadi berkat buat Anda. Ya kan? Gitu Pak Maruli prosesnya. Jadi bukan ayatnya itu. Bukan ayatnya itu artinya apa? Bukan. Bisa saja dia cocokmologi saja ayatnya. Ya. Kan nggak nyambung itu ayatnya itu sama dia. Sama peristiwanya dia. Cuman pokoknya dia senang dengan ya udah pegang saja ayat yang ada dulu itu. Ya. Satu lagi Pak. Boleh. Ini yang apa? Daud di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Memang Daud ini apa termasuk di dalam proses kelahirannya apa kurang benar, Pak? Bukan. Jadi maksudnya kurang benar gimana? Ya apa hasil selingkuhan atau kayak mana? Jadi begini ceritanya ya. Itu ada di dalam Talmud. Saya lupa di bagian mana, tapi waktu kemarin, semester kemarin, waktu saya mau bikin ini paper tentang dosa ya, tentang itu si profesor ini kasih saya bacaan tentang Daud. Tapi saya lagi cari belum ketemu ya. Itu pernah saya terangkan di sini juga. Mengapa Daud berkata dalam kandungan aku diperanakan, dalam dosa aku diperanakan, ya kan? Jadi Daud ini kan disebutkan mukanya kemerah-merahan, ya kan? Nah maksudnya muka kemerah-merahan itu benar-benar merah, mukanya merah, ya. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, jadi waktu di dalam Talmud diceritakan, namanya oral Torahnya ya, ada ceritanya. Daud si Isai itu nggak pernah selingkuh. Isai itu ketuanya Sanhedrin, Nasi namanya ya, ketua Sanhedrin. Jadi orang penting lah. Nah si Isai ini istrinya cuma satu. Bolak-balik disuruh kawin lagi nggak mau. Ya, nggak mau pokoknya. Terus tiba-tiba si istri ini punya budak. Nah si Isai ini entah kenapa terus kepengen sama budak ini. Lalu bilang sama istrinya, aku mau tidur sama budakmu. Tiba-tiba udah di puluhan tahun nggak mau punya istri lagi. Tiba-tiba sudah sekian lama, tiba-tiba dia minta budak istrinya. Wah, cemburu kan? Bingung. Akhirnya si budak ini juga takut kan. Nah, dia tanya sama istrinya, gimana nih? Oke, gini saja, nanti malam janjian. Ya, kan ditungguin sama si Isai budaknya ini mau tidur. Mau itu ya, mau hubungan seks. Tapi kan kalau zaman itu kan gelap gulita ya. Makanya gelap gulita benar, jadi nggak ketahuan dia berhubungan seks dengan siapa. Dia bilang, nanti aku pinjam pakaianmu, aku pakai pakaianmu, pakai wangi-wangianmu, terus dia masuk. Jadi yang berhubungan seks dengan si Isai ini adalah istrinya sendiri. Ya. Terus, kan hamil kan? Sudah lama nggak berhubungan seks, tiba-tiba ini hamil. Bingung si Isai, kamu ini hamil anaknya siapa? Diem. Punya anak, Daud, mukanya kemerah-merahan. Lain daripada anak-anak yang lain. Wah, ini selingkuh nih. Nah, akhirnya, tapi karena dia seorang Nasi, ditutup rahasianya, diem. Tetapi itu kemudian dituduhkan bahwa Daud itu anak hasil selingkuhan.
Di dalam oral Torah itu disebutkan demikian, di dalam oral ini ya, di dalam tradisi oral mereka, dalam Talmud disebutkan demikian. Terus baru diketahui, baru setelah Daud jadi raja baru diceritain sebenarnya kamu tuh bukan hasil selingkuh. Diceritain lah cerita yang rahasia malam itu. Gitu ya. Tapi kan akhirnya sudah dituduh bahwa Daud anak selingkuhan sehingga Daud itu dikucilkan, dibuang dari rumahnya, dan kakak-kakaknya ditolak. Gitu ya. Itu latar belakang Mazmur 51 yang tadi dalam kesalahan aku dikandung ibuku itu ya. Itu latar belakangnya itu. Terima kasih Pak Pastor. Itu ada dalam Talmud beneran ya. Itu Anda tanya sama orang Yahudi, cerita itu backgroundnya ya itu ya. Bahwa Daud itu dituduh anak hasil perzinahan. Brian silakan. Salam Pastor. Salam. Ya. Itu kan ada pendeta yang ngaku selebriti. Nah, itu kan tidak sesuai firman Tuhan yang Tuhan harus semakin besar dan Iya. aku harus semakin. Itu terus bagaimana Pastor biar kita nggak punya mental seperti itu, Pastor? Ya, dari sekarang, saudara ya, jangan takut tak populer. Makanya saya sering keluar satu hal-hal yang tidak populer dan saya tidak takut ditinggal. Kenapa? Karena saya bukan selebriti. Saya tidak takut ditinggal. Ya, yang penting hati saya sama Tuhan. Kamu mau fitnah saya apa, kamu mau ngomong apa saya, pokoknya selama saya yakin itu dari Tuhan, saya yakin itu benar, enggak urusan. Kamu mau pergi semua sekalian, enggak urusan. Pokoknya Tuhan, saya yakin ini yang benar, itu yang saya lakukan. Nah, sifat ya, biasanya orang takut, ya, takut tidak populer, takut. Banyak orang menyangka saya takut ditinggal, saudara ya. Banyak orang menyangka saya takut ditinggal, sehingga mereka kemudian berusaha mengintimidasi dan memframing saya. Tapi mereka lupa, saya bukan selebriti. Saya ini hamba. Tuhan ngomong apa saya lakukan. Kamu mau jegal saya, mau mengkhianati saya, mau busuk-busukin saya nggak urusan. Karena saya bukan selebriti. Nah, mental seperti ini tuh ya dari mana ya, dari berbagai jatuh bangun. Saya sudah jatuh habis-habisan. Ya, makanya saya kalau suruh mengorbankan demi selebriti ya ngapain? Nggak mau saya. Ya, mungkin saya nggak mau jadi selebriti. Gitu Brian. Latihannya ya tiap hari. Makanya saya bilang apa? Satu, hiduplah bersahaja, jangan mengejar kemewahan. Jadi kamu nggak gampang dibeli orang. Ya, sahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam ketulusan. Artinya harus tulus, polos, jangan suka intrik. Satu, hidupnya bersahaja, jangan gaya hidup mewah. Ya, dua, jangan suka intrik. Polos saja, to the point. Banyak orang mengira saya intrik, oh enggak, saya orangnya lugas, jeder. Mungkin kamu akan tersinggung ketika saya ngomong. Makanya banyak yang tersinggung kan ketika saya ngomong, karena saya nggak suka intrik. Ya kan? Tetapi mereka menuduh saya berintrik, padahal orang-orang ini yang berintrik dengan saya tabrak sama saya, karena saya nggak mau berintrik. Itu ya, satu itu. Dua, saya tidak suka untuk di framing sama orang. Saya bodoh amat. Itu ya. Orang bilang saya membangun menara Babel, saya nggak urusan. Itu urusan saya sama Tuhan. Dari mana kamu tahu ini menara Babel apa enggak? Kamu nggak tahu hati saya. Yang tahu saya cuma saya sama Tuhan. Banyak orang menuduh saya mencari kemuliaan buat diri sendiri. Emang gua pikirin, itu urusan saya sama Tuhan. Orang nggak pernah tahu. Jadi kamu tidak boleh mudah di-drive sama penilaian orang lain. Apa kata orang tentang kamu? Oh, saya nggak urusan, saudara. Saya nggak urusan. Ya, satu, saya tidak mau hidup mewah, saya hidupnya sederhana, sehingga kamu tidak bisa beli saya. Kamu kasih uang saya senang, kamu enggak kasih, emang gua pikirin. Kedua, ya, saya nggak suka berintrik. Supaya saya jangan terjebak di dalam intimidasi, ketakutan, di framing, lalu saya lebih mencari hormat manusia, penerimaan manusia daripada penerimaan Tuhan. Kamu bubar semua aja, saya nggak takut kok, saudara. Serius.
Sungguh, Anda tinggalkan saya semua, saya nggak takut. Dulu saya mulai dari nol, kembali jadi nol, no problem. Karena saya punya acara sendiri dengan Tuhan. Saya punya masa depan sendiri dengan Tuhan. Saya itu benar-benar tidak takut ya. 3, ya, saya tidak mau di-framing dengan apa kata kalian tentang saya. Wah, itu latihannya bertahun-tahun, puluhan tahun jatuh bangun. Nangis darah, saudara ya. Hati saya, dulu saya takut apa kata orang, penilaian orang pada saya takut, saudara ya. Dulu saya takut, ya, orang ninggalin saya. Dulu saya ingin sekali punya mobil mewah, punya baju mewah. Nah, tiga hal itulah yang membuat saya jatuh. Sekarang saya nggak mau. Tiga itu saya nggak mau. Dan saya terus hati-hati terus ya, nggak saya selalu hati-hati waspada. Begitu, Brian? Ya, Pastor. Makasih, Pastor. Clear banget ya.